Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Saifullah Fatir Channel. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kajian rutin menjelang buka puasa yang ada di Masjid Ismail Bedali dengan pembicara pemateri yaitu Habib Abu Bakar Ali Baagil dari Lawang. Jadi bagaimana videonya, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe dibantu subscribe itu gratis dulur. Semoga videonya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam linablugha bihi aqasil maram wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hisab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah diparingi sehat walafiat, barokah umur lan rezekine. Mugi-mugi hajat dunia akhirat diparingi kansar. Mugi-mugi anak keturunan kula panjenengan sedaya dados tiyang sing saleh lan salehah ingkang saged mungahaken manah kula panjenengan sedaya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang kula muliaken, iki pertama kami kula kepingin ngajak menghayal, karena di dekat-dekat waktu buka puasa ini padha luwi. Nek dijak mikir akhirnya nggak nyambung masalah ini. Tapi khayal ini adalah sebuah inspirasi bagi kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, ya, karena kadang-kadang menghayal itu bisa membuahkan pelajaran bagi kita. Ya, karena soalnya menghayal itu kan bukan bayar, jadi gratis, alhamdulillah. Ya. Di bulan Ramadan seperti ini, kita ini mendapat telepon dari mana? Dari teman dekat, sahabat karib sekali. Kita angkat, oh waras mas, waras, alhamdulillah. Kenapa Ramadan lancar? Lancar, alhamdulillah. Mas kok lagi alhamdulillah, angsar rezeki kakak. Kok ini panjenengan? Alhamdulillah, kalau dibandingkan kemarin ini panjenengan buatan akeh pun sedoso juta mawon. Ya menghayal lah, menghayal orang pimpinan cuma oleh 10 juta kabeh. Soalnya diajak menghayal masalah duit itu padang gitu sampai. Mungkin gitu, kita sampean kula ya mawon sing menghayal kadang-kadang ya ono urip dhewe ya padha luwe iki. Dapat 10 juta, mendengar kata-kata 10 juta, mendengar janji dari teman karib kita. Yang pertama saya tanyakan, yang pertama kula tanggapi, jenengan yakin apa mboten kalian rencana? Tidak, yakin 100% apa? Ini janji benar apa enggak? Masuk dunia, misalnya konco, biasanya tidak, biasanya makan bareng, biasanya ketemu, janji nggak tahu meleset, nanti nggak tahu meleset. Kemudian kita pertama sekali kita percaya sekali orang ini pasti.
pasti orang ini benar, tidak mungkin salah. Itu pertama. Kedua, setelah kita mendengarkan kabar itu, pasti di otak kita, di hati kita itu gambarnya wong itu. Gambarnya dua, pokoknya pasti ya, pasti kita pikiran kita, hati kita pasti sibuk dengan hal itu. Dan ini manusiawi, gak salah loh Pak. Kalau nggak dikasih duit gak seneng, berarti gak normal, ngerti? Gak normal Pak. Namanya orang dikasih rezeki itu pasti seneng. Yang namanya yang dikasih rezeki itu pasti seneng, nggak mungkin gak seneng. Manusiawi, pasti berbahagia, pasti mengucapkan syukur. Tidak salah ini, tidak salah. Cuma ini sekedar menghayal. Kemudian itu yang pertama kita percaya. Yang kedua, sibuk pikiran kita, hati kita untuk apa sampai mendapatkan 10 juta itu. Sampai kadang-kadang sampai lagi susah iki sampai sore, soalnya aku akan tentang luar kota. Nah misalnya kalau sampai ada sarapan lo kayak ini, jangan lupa pada sarapan soal kayak ini, gitu nih. Kesel, hilang kesel. Ngeluh, waras dulu nih. Encok, hilang encok. Iya, ini jadinya teman dekat. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, kita kita tidak melihat diri kita itu aja. Kita gak bakal lihat diri kita apa yang kita lakukan sekarang. Guys, sepeda motor, ya kelambi opo wais, pokoknya kan dulu awal yang penting fokus aku ingin dapetin 10 juta. 3 hal itu manusiawi dilakukan oleh setiap orang yang dapat kabar seperti itu. Manusiawi. Nah, tetapi sekarang menghayalnya selesai. Kita pindah ke sing temenan, bukan menghayal. Kok bisa bukan menghayal? Itu tadi teman dekat seperti itu. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ya salam. Qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku tanya tentang aku wahai Muhammad, katakan kepada mereka, saya dekat. Sedekat kawan, sedekat apa kawanmu dengan engkau? Tidak sedekat Allah dengan kita. Kawanmu mungkin lupa dengan engkau, tapi Allah tidak akan pernah lupa darimu. Allah, temanmu mungkin satu saat akan jadi musuhmu, tapi Allah selalu menampakkan rasa rahmatnya kepadamu. Masya Allah. Nah inilah yang perlu jadi inspirasi bagi kita lah. Kalau kita mendengar kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi, apakah kita ini sama kalau kita mendapat kabar 10 juta itu tadi? Itu masalahnya sekarang di sini. Kenapa orang sekarang banyak ibadah itu malas? Kalau kita misalnya dapat 10 juta senang, coba dapat kabar dari Allah dan Rasulnya sama senangnya seperti itu, bahkan lebih gak malas sama pada Rasul ini. Sampai dikasih 10 juta, dari sudah berdek, ayo tak budal, ayo tak kapal. Apa mana ibu-ibu? Bayangan harus gerak, gelang, bayar arisan, macam-macam. Ya, iya. Lah kita ini di akhir-akhir zaman perlu membangun keyakinan seperti ini. Bukan hanya kita tidak boleh percaya sama teman, silahkan. Itu manusiawi. Tapi itu kan kadang teman kita bisa jadi bohong, Pak. Tapi kalau Allah, man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar perkataannya lebih dari Allah, siapa yang lebih benar perkataannya melebihi Rasulullah SAW, siapa? Tidak ada, semuanya benar. Nah kalau kita kadang-kadang dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini hadis sering kita dengar. Siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan? Qoma ini para ahli hadis banyak memaknai beda-beda. Ada yang mengatakan sholat tarawih, ada yang mengatakan sholat tahajud, ada yang banyak. Jadi maksudnya intinya menghidupkan malam-malam hari itu dengan ibadah. Imanan lah, di situ kata-kata imanan itu nyambungnya sama hayalan ulama dari Soyo. Imanan, betul-betul percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala,
seperti kita percaya dengan janjinya teman kita. Imanan, itu mana imanan? Selama kita ketemu sih imanan, apa itu imanan? Jadi kita ini ketika sembahyang tarawih, kemudian iman kepada apa waktu pasti diganjar oleh Allah. Wahdi sabar, tidak mengharap apa-apa kecuali ridhonya Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni. Kalau 10 juta toh, sampai 10 juta belum tentu jujur diampuni. Ya, tapi kalau jenengan sudah dosanya diampuni, pasti itu tidak bohong Rasulullah. Nah kalau teman kita bisa bohong, kalau Rasulullah tidak bisa bohong, pasti itu akan dapat kita. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Makanya kalau kita percaya dengan Allah, ini sebagai terawih pasti diampuni oleh Allah Ta'ala. Pasti diampuni, percaya. Ya. Kemudian kita sekarang kan kita sebanyak 20 oleh 15 kumpul sekarang. Mana sih mau kayak pulau nih Pak? Itu kadang-kadang saya juga introspeksi diri saya sendiri. Allah seperti ini memang saya. Harus semangat lagi. Ya, nggak ada yang malas Pak. Orang sekarang nggak mau sembahyang banyak, nggak sholat 5 waktu banyak, nggak puasa. Kenapa? Lebih percaya dengan janjinya manusia daripada janjinya Allah. Sudah keimanan kita ini diserang zaman sekarang dengan gemerlapnya dunia seperti ini. Diserang iman kita sekarang. Tidak ada yang lepas ustadz, podo diserang apa? Semuanya orang awamnya, pengusahanya kita diserang. Tapi insya Allah kalau Ramadan ini introspeksi apa sih kalau kita ambil pelajaran dari ini, apa yang harus bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Sudah Pak, kita ini di bulan Ramadan jangan lihat amal kita, tapi lihat apa yang Allah beri untuk kita. Jangan kita lihat amalnya kita, lihatlah apa yang Allah beri kepada kita kalau kita lapar. Ya, itu yang paling penting. Jadi sekarang ini ya apa caranya mengharap kepada Allah? Ya Allah, ibadah saya ini tak begitu banyak. Ngapunten Pak, banyak orang salah kaprah di dalam Ramadan, merasa dirinya sudah amal banyak, tapi lupa akan mengharap penuh kepada Allah. Sampai sekarang ini belajar sebagai terawih, sebagai mawon, itu harus belajar bagaimana yang diharap ada dari Allah. Apa ibadahnya? Dari sisi sempurna. Waduh, kadang-kadang sembahyang dengan keluar panjang soal ini sembahyang terawih itu loh. Kadang mampu gedang goreng itu gak khusyuk. Iya benar. Mampu gedang goreng itu gak khusyuk kita orang ini. Nah itu kita. Lah kadang-kadang kita kalau melihat amal kita ini sudah ada fungsinya, sudah kurang. Yang lebih baik kita ini Allah ngakui di bulan Ramadan ini kita harus semaksimal mungkin beramal, besar ganti, banter ya. Tapi kita jangan lihat amal kita, lihat sama Allah. Banyak sekali amalnya aku serawat dulu, aku ngaji sak jus, aku dulu. Sehingga dia lupa yang Allah beri itu lebih dari yang dia amalkan. Padahal masih banyak kurangnya. Kan Habib Ali Habsyi dalam kitab Fawaid Ramadan dia mengatakan amal kita ini banyak kotornya. Seperti badan kita itu bolonte, ada impulsnya banyak kotornya. Tidak ada amal sempurna kecuali amalnya Nabi Muhammad SAW. Amalnya para anbiya itu sempurna. Amal kita banyak kurangnya. Nah, justru Allah Subhanahu Wa Taala kasih kita bulan Ramadan ini karena sayang sama kita. Jadi kita sama-sama fokus ke Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus ya Allah, pokoknya amal ini harus karena Ramadan Allah. Lah amal pakai kurangi. Justru Allah ini sayang sama kita. Paham, tidak ada yang paham kekurangan kita melebihi Allah Ta'ala. Kita lihat umat Nabi Muhammad ini kenapa sih dikasih Ramadan? Ayo kita sama-sama mikir ya. Kenapa umat kita ini dikasih Ramadan sama Allah? Kita dikasih Ramadan sama Allah, itu Allah yang buktikan Allah itu paham keadaan kita. Kita umat Nabi Muhammad ini wis umurnya beda-beda. Pemahaman zaman saat ini yang betul-betul wis kena diabetes. Ya, petang bulu wis gitu kan. Ya, wis akeh sing mlebu rumah sakit sudah umurnya tidak begitu panjang, ibadahnya malas-malasan. Loh ngapunten Pak, saya sendiri ngakui saya ini malas ibadah. Saya ngaku juga malas ibadah. Ya, tapi Allah ini tahu umatnya Nabi Muhammad itu lemah. Kalau dibanding umat terdahulu, sampai kalau buka sejarah umat terdahulu itu 500 tahun di sini ibadah. Ya, paginya puasa, malamnya tahajud, paginya puasa sambil kerja sambil. Ya, subhanallah. Apa namanya? Dia ibadah sampai mereka ada khulwat di gunung 15 tahun tak pulang, 20 tahun tak pulang, tak ketemu anak istrinya. Ibadahnya seperti itu. Kalau kita sama dulu jauh ibadahnya.
Ulama Madura itu perang jihad fisabilillah itu harus makanan sehari-hari. Jauh aman. Nah karena Allah tahu umat Nabi Muhammad ini tidak seperti umat-umat terdahulu dalam amalnya, dikasih Ramadan. Kasih Ramadan apa? Nabi bersabda dalam satu khutbahnya, man taqarraba ilaihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda fardatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan amal ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka dihitung pahala wajib. Jadi misalnya dengan tadi ini masuk masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu pahalanya, bukan kacarnya. Pahalanya sama kalau dengan wilayah Ramadan sholat subuh atau sholat maghrib. Fardhu. Ya. Dan sebaiknya di anjur Ramadan tidak ada pahala sunnah, semua pahala wajib. Nah, sebagai terawih pahala wajib. Kita ini setiap hari cuma sholat 17 rakaat wajib. Tapi Ramadan kita dapat pahala wajib 20 rakaat. Nah, lihat sudah ada bonus Ramadan. Plus umat Nabi Muhammad plus umurnya pendek-pendek, kasih berwakil badai, kasih berwajib, tapi bisa mendahului umat terdahulu. Itu Allah ingin memuliakan kita semua. Ya. Kemudian kita tadi sholat asar berjamaah. Ya. 4 rakaat. Itu pahalanya waman ada fardatan karena kaman ada 70 fardatan fi. Kita tadi sholat asar 4 rakaat. Pahalanya sama kayak sholat asar 70 kali. Jadi kalau jenengan mau dapat pahala yang tadi ini asar di luar Ramadan, sampai harus sholat setelah asar 70 kali sholat asar. 4 kali 70 itu berapa? Berapa? 4 kali 70 itu berapa? 280 rakaat. Orang pulau yang gap sampai baru dapat pahala dari asar. Bayangkan, ini kan janji Allah sama kita, janjinya Rasulullah sama kita. Dan di mana letak keimanan kita sekarang ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita benar-benar memahami, makanya jangan kaget kalau kita dengar cerita ulama-ulama terdahulu setiap malam sholat 1000 rakaat. Sekarang tak balik, sekarang tak balik. Sampai siap nggak sholat 1000 rakaat dapat 100 juta? Kenapa? Ayo. Orang bilang, Pak, sampai sholat di Masjid Ismail 1000 rakaat mulai dari subuh sampai tak kayak 1 juta. Insya Allah, jungkal kapan lalu? Lo kenapa aulia dulu mereka sholat? Kita jangan kaget. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini yang Arabung di Muhtaj, Syarah Minhaj, itu kalau sudah bulan Ramadan punya rutinan. Apa rutinannya? Bukan ngaji, jangan ada 1 jam pulang. Al-Imam Khatib Asy-Syarbini itu kalau sudah masuk terawih pertama Ramadan pengumuman pemerintah masuk masjid sebagai terawih. Keluarnya kapan? Setelah sholat Id. Mana Masjid Ismail ini? Di bala wajah nanti bro. Mulia kon, omah kamu dandang ini. Loh, tapi percaya loh, ya apa disediakan dari sudah diatur sama dia. Ini nafkah sebulan. Loh, ya apa bukannya? Ya di masjid. Diantarkan pokoknya intinya 1 bulan penuh tidak keluar dari masjid. Dia tak mau 1 detik dia tidak ada masjid, tidak ada pahala itikaf. Waduh, ini berat. Kok iso ya? Iso. Sama ayo. Kalau dia ayo siapa? Misalnya seperti ketua takmirnya ngomong, siapa yang bisa itikaf dari awal Ramadan tidak keluar tiap balik ke rumah dapat 200 juta. Gelem penuh masjidnya. Enggak ada sih boleh. Kamu bukan kerja, tak tutup dulu. Nah, kenapa? Kita yakin 200 juta, tidak yakin apa sama Allah. Kalau Syekh Khatib Asy-Syarbini itu apa namanya? Yakin Musa ini dapat, gak ngurus aku duit terserah. Saya ini untuk Ramadan. Ramadan ini kita ulang juga gak boleh. Kita ulang, wes, gak boleh masak manai. Aku ngapunten, tidak salah masuk masjid. Lek perlu aku nak masjid. Oh, emang tadi. Masuk bulan penuh, tak keluar. Habis waktu baru ketemu bojoan. Nah itu kenapa ya? Dia itu keimanannya sangat tukur sampai nggak keluar karomai. Sama saat ini kepingin banyak karomah, nggak tahu tirakat. Apa karomahnya Syekh Khatib Asy-Syarbini dibilang Al-Khatib? Karena beliau itu kalau di hari Jumat khutbahnya bukan di satu masjid, tapi di beberapa masjid. Ada namanya maqam tajazzuh.
satu sebab pilih punya mahkota susu ya, BE ya, mudah-mudahan ya. Jadi mahkota susu di Ismail khutbah. Kok Nana Ismail susu pas kan bagi. Nanti di mana? Di Masjid Samet Lawak, sudah juga ya khutbah. Kok di Masjid Tahu Jannah? Oh berarti di kaliannya, wes apa ya? Karena satu ini bisa khutbah di beberapa masjid. Tidak ada gitu. Saya ini kan, kamu yang oleh karoma, tapi berdiri nongkrong, ini apa karoma? Di masjid kekerasan, Ramadan terawihnya malas-malasan, ya Aisyah karoma. Ya seperti itu lah, orang-orang seperti itu. Makanya kita jangan kaget kalau orang bulan Ramadan itu apa namanya, ada satu ulama, saya lupa namanya, siapa itu, namanya itu kalau sudah bulan Ramadan ya, itu di dalam kamar dekat keluar buka sahur itu diantar pas habis sholat hari Idul Fitri dibuka penuh roti kening, jadi buka sahur nggak dimakan sebulan nggak makan. Ditanyai, lu sampai makan apa? Saya makan kemal Quran. Hah? Siapa? Sahur nggak kosong, nggak sahur. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena sudah punya kekuatan sendiri. Itulah karena. Keluar karena. Kenapa? Sudah percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan khurafat. Ini benar-benar mereka itu sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah kita yang jadi inspirasi bagi kita ya. Cerita tadi itu bahwasanya kita ini di bulan Ramadan sudah mengharap penuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengharap apa-apa sebenarnya. Jangan mengharap pahala penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita bisa mendapatkan banyak ya Allah. Dan Allah itu sama hambanya yang ngakoni salah, satu kurang, amalku kurang habis. Karena sebenarnya Allah Rasul Tahir beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'anal amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fikal amal tuhyil idham. Ya Allah, ma ma'anal amal, ya Rabbi ma ma'anal amal. Ya Allah, aku tidak punya amal apa-apa ya Allah. Ya, aku tidak punya amal apa-apa. Yang aku punya hanyalah rahmat. Ya Rabbi ma ma'anal amal wa kasbuna kullu zalal. Semua yang aku lakukan itu salah. Padahal Habib Abdullah bin Siddiq itu wiridannya setiap hari 25.000 la ilaha illallah. 25.000 sholawat ini yang diriwayatkan, belum amal yang lain. Ini amal yang belum wiridan, belum amal sholat, belum ngaji, belum taklim. Ya. Kemudian Allah 25.000. Pokoknya habis sudah 25.000. Beliau pas mengatakan apa? Ya Rabbi ma ma'anal amal. Ya Allah, aku tidak punya apa-apa. Wa kasbuna kullu zalal. Dan semua yang aku lakukan ini salah. Lakin lana fika. Tapi Allah, aku tidak mengharap beramal ini. Aku mengharap dengan Engkau ya Allah. Harapan penuh kepadamu ini yang membuatku apa? Yang membuatku tulang-tulang yang lemah ini akan menjadi hidup kembali. Akan menjadi satu hiridhah rahmah. Tulang yang rapuh bisa hidup kembali. Jadi kalau kita mengharap sama Allah penuh, maka akan dilancarkan sama Allah. Ya, sebagai penutup akan kami bawakan satu cerita yang membuka kita, insya Allah mudah-mudahan kita semakin kuat katanya Allah. Makanya karena kita ini dalam urusan-urusan dunia ini, kamu kan kalau ada urusan pelit-pelit terus kenapa ya turun jeruk? Aku turun jeruk cepat. Dan bagaimana kalau seandainya kita ini bukan, tapi punya yang alam semesta, punya yang memiliki alam semesta. Nah ini cerita sering kita ngalami. Ya, ini sebagai penutup karena maghrib tinggal sebentar lagi. Ada satu orang itu dia punya usaha udah baru. Ini zaman dulu ini belum ada mobil, belum ada pesawat. Zaman orang-orang kuno dulu. Itu dia punya bisnis bangkrut. Ketika bangkrut dia ini mau buka usaha, tapi tidak punya modal. Akhirnya dia pinjam sama teman-temannya. Nih, dari bulan sekian, dari bulan sekian, dari bulan sekian, dari bulan sekian. Kemudian setelah terkumpul, akhirnya dia pulaan. Pulaan apa? Pulaan burung beo. Kalau waktu itu mungkin laris burung beo ya.
10 ekor dalam sangkar. Nah, tidak dijual di situ. Dia tahu di sana tidak ada burung beo. Dia naik kapal, bayar naik kapal, berangkat untuk dijual di pulau lain. Ya, kayak ekspor, bukan pulau lain. Kemudian dibawa naik kapal laut, kapal zaman dulu. Karena transportasi yang ada waktu itu hanya kuda, onta, dan juga kapal laut. Kenapa? Di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah laut itu ombaknya besar, anginnya keras, sehingga 9 burung itu mati, sisa 1. Ini sering kita alami di orang-orang, sering dialami orang sekitar kita. Terus bangkrut, dari modal, bangkrut mana? Bangkrut di atas bangkrut. Ini permasalahan. Itu biasa di alam manusia biasa. Kemudian di satu dia mikir, ini 9 burung, sisa 1. Saya mau jual berapa? Kemudian apa nih saya balik modalnya? Sekarang saya di tengah laut, saya nggak bisa kembali. Saya harus turun ke sana, di sana nanti banyak pengeluaran dan sebagainya. Petang. Biasanya kita ini kalau gitu ya macam-macam, ada yang bunuh diri. Itu kalau imannya lemah nyemplung, terus burung beo apa ambil beo nyemplung bisa hilang, nggak ditagih, nyemplung gitu. Tapi dia mesti punya 1, dia itu tadi. Dia nggak lihat apa yang dia miliki, dia nggak lihat masalahnya. Kita di Ramadan ini nggak usah lihat banyak masalah kita, serahkan aja sama Allah, sepadan dengan Ramadan, karena Allah lagi baik-baik aja di Ramadan. Nah, kemudian dia akhirnya cuma pasrah, selain mengatakan ya satirul hal, la takshifu ya Allah, sitrakal ladzi la yankashifu fid dunya wal akhirah. Itu kalimat dia ulang-ulang. Apa artinya? Ya satirul hal, wahai yang menutupi keadaan, menutup kejelekan keadaan itu yang buruk itu ditutupi. La takshifu ya Allah, jangan kau buka ya. Sitrakal ladzi la yankashifu fid dunya wal akhirah. Kalau engkau tutup kesalahan ya Allah, engkau tidak akan pernah buka. Kalau sudah kau tutup, tidak akan pernah terbuka di dunia sampai akhir. Itu diulang terus. Ya satrul hal, takshifu ya Allah, sitrakal ladzi la yankashifu fid dunya wal akhirah. Pasrah, ya Allah, ana salah ya Allah. Ini mungkin karena kesalahanku, karena maksiatku. Aku minta maaf, aku merasa salah ya Allah. Tutupi ya Allah. Diulang terus sampai di pulaunya yang dia tuju. Ya Pak, burung beo sampai di pasar burung, ternyata burung ini bisa ngulangi doa yang dia ungkapkan. Subhanallah. Padahal burung beo itu bisa 1, 2 kalimat, 3 kalimat untuk burung beo, tapi bisa ngulangi ya satirul hal la takshifu ya Allah, sitrakal ladzi la yankashifu fid dunya wal akhirah. Terus ulang itu bisa ngucap ke burung beo. Sama saya pikir, lu burung beo sama ini kok bisa panjang gitu doanya, bisa doa. Aduh, sudah 5 juta saya, nggak bisa. Nah, 10, 50. Jadi kata, ini kan dulu dinar sama dirham, juta ya, tapi paham ya. Saya bilang 100 juta, 200 juta, 300 juta, terakhir 400 juta, lagi sudah ada, dilelang, diserahkan. Beliau bersama 300 juta. Saya pernah tanya sama orang yang ahli beo, setelah saya dengar cerita ini, saya tanya, itu kalau burung beo bisa sampai panjang itu, bisa atau lumayan, sampai seharusnya dibeli, dibawa pokoknya dia pulang, bisa nyaur utang modal, dapat untung yang besar. Makanya di akhir zaman ini Pak, tidak ada penyelesaian masalah yang terbesar ketika harapan dengan manusia ditutup, kita buka harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ramadan ini kesempatan. Mudah-mudahan insya Allah hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan insya Allah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang paling baik bagi kita, dan insya Allah Ramadan yang ke depan akan bertemu lagi di Ramadan yang tahun yang ke depan lagi, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan penuh iman, penuh ketaatan kepada Allah, penuh amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon kan saya kalau sampai akan untuk pikiran ini pun aku dari kata wabillahi taufiq wal hidayah wal doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد الله نسألك الرضا والجنة من سخطك النار أشهد أن لا إله إلا الله
جميع المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة